saya modal $50. Saya bisa tunjukkan historinya ke teman-teman semua. Ini perolehan keuntungan saya tadi yang saya titip. Berarti kalau saya full ya banyak sekali saya dapat gitu. Ini custom period, mal history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi kali ini di video saya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya melihat tren, ya, melihat tren atau melihat arah pergerakan market di dalam trading forex, tentunya forex, saham, indeks, komoditi, dan lain-lain. Namun sebelum Anda menonton video ini sampai habis, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasi atau tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terupdate atau video-video terbaru dari saya, ya. Oke, teman-teman yang sudah tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng, saya ucapkan terima kasih banyak sekali untuk teman-teman, ya. Dan pada video di channel YouTube saya ini, siapa yang komen pertama akan saya kasih hadiah $20 dengan cara Anda komen pertama kali, kemudian Anda share linknya di medsos baik Facebook ataupun Instagram dan tag nama saya, ya. Dan langsung saya akan kasih Anda bonus $20, ya. Tentunya komennya yang bersifat membangun, ya, yang sopan dan tentunya bahasanya baik dong. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang tren, ya. Trennya itu apa? Cara simpel melihat tren, ya. Jadi cara simpel melihat tren itu sebenarnya sangat gampang, ya. Gampangnya seperti apa? Makanya tonton video ini sampai habis dan pokoknya di subscribe, karena subscribe itu gratis dan nggak bayar, dan Anda malah dapat bonus, ya. Dan tentunya ke depan nanti jika channel ini terus berkembang dan Anda mendukungnya, saya akan kasih lebih dari itu, bahkan sampai mungkin saya akan bikin giveaway satu buah motor atau ribuan $, ya, untuk teman-teman. Doakan channel ini terus berkembang dan trading saya profit terus tentunya, ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan, ya, cara mudah melihat tren, ya. Yang pertama ini sebenarnya simpel sekali cara kita melihat tren, ya. Kita lihat titik support dan resisten, ya. Kita lihat titik support dan resisten. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus tahu support and resistance di dalam pasar. Nah, time frame yang kita gunakan, kalau saya pribadi saya menggunakan time frame yaitu H4, ya. Time frame-nya saya gunakan H4. Kenapa? Ini standar. Semakin besar time frame itu akan semakin bagus untuk melihat tren, ya. Jadi ketika Anda menganalisa semakin besar time frame, maka akan semakin bagus Anda mengetahui tren yang sedang terjadi di pasar, ya. Oke, jadi yang pertama trend up. Trend up ini simple, ya. Kuncinya satu, Anda harus paham bahwasanya resisten terbentuk ini semakin meninggi, ya. Semakin meninggi. Jadi makin tinggi, tinggi lagi dan tinggi lagi, seperti itu. Kalau kurang tinggi disiram lagi nggak apa-apa. Dan tentunya support juga sama. Jadi dia semakin meninggi.
dari support sebelumnya. Semakin meninggi dari support sebelumnya. Ya, jadi sama seperti resisten. Ketika Anda melihat resisten itu terbentuk, dia semakin meninggi dari resisten sebelumnya, dan kemudian supportnya juga dia bergerak semakin meninggi dari support sebelumnya, sudah dipastikan tren yang sedang terjadi adalah trend up. Nah, bagaimana cara entry-nya? Anda bisa lihat video saya di bagian Fibo retracement ya. Itu ada cara untuk entry menggunakan Fibo. Jadi contoh begini. Dia terbentuk set. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, titik-titiknya itu di mana? Kita harus tahu. Ini support ya. Ini support 1 2 3. Ini resisten, Jadi dia semakin meninggi. Supportnya ini semakin meninggi, lebih tinggi dari support sebelumnya. Support tuh yang di bagian bawah ya, seperti ini. Ya. Dan resisten di bagian atas. Nah, biasanya posisi Anda itu sukanya di support atau di resisten ya, di posisi bawah atau di posisi atas. Maksudnya dalam artian posisi Anda ketika entry gitu loh. Ya. Jadi entry Anda di atas atau di bawah ya. Nanti Anda bisa menyimpulkan, saya sukanya di resisten, ya, berarti Anda harus entry sell. Kalau saya sukanya di support atau saya sukanya mainnya di bawah gitu kan, berarti Anda suka entry posisi buy nunggu support gitu ya. Begitu juga sebaliknya seperti resisten tadi. Ketika Anda suka mainnya di atas ya berarti Anda harus cari opsi sell yang terbaik gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke tren bearish atau trend down ya. Jadi trend bearish itu simple cara melihatnya, yaitu kita melihat resisten ini kebalikan ya, resisten semakin menurun dari resisten sebelumnya ya. Ketika ini terjadi, maka dipastikan tren yang sedang terjadi adalah trend down. Dan begitu juga sebaliknya, support ini dia bergerak ya, bergerak semakin menurun dari support sebelumnya. Time frame-nya minimal H4, H1 juga boleh sih, nggak apa-apa. Tapi kalau saya seringnya saya gunakan time frame H4 ya. Saya sukanya yang panjang mainnya. Maksudnya lama, begitu entry lama gitu mainnya. Maksudnya apa ya? Ya gitulah pokoknya. Dan ini contoh-contoh gambarnya ya, seperti ini. Set 1 2 3 4 5 6, nah, kurang lebih seperti inilah. Dan ini support, ini resisten, Nah ya kalau trading di gambar kan gitu. Nah ini contoh aja biar Anda lebih memahami, contoh simpelnya. Kenyataan di market tidak selalu begini ya. Nah ini contoh gambarnya trend bearish. Jadi supportnya ini bergerak semakin ke bawah ya, dari support sebelumnya. Begitu juga resisten ya, ini resisten ini bergerak ya dari resisten sebelumnya, ini dia bergerak ke bawah. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, jadi sukanya Anda main di bawah atau main di atas kan gitu. Ketika Anda main di atas, maksudnya suka entry-nya di atas atau sell atau buy di situ, itu tergantung pergerakannya panjang atau apa kan gitu. Kalau Anda suka main di atas kemudian lama mainnya atau pergerakannya ini panjang sekali, permainannya market bermain panjang gitu kan, lama sekali bergerak, untungnya kan banyak gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda sukanya main di bawah berarti ini hanya scalping aja gitu, scalping atau mengandalkan pergerakan retracement dari support. Kalau Anda mainnya di atas berarti Anda sukanya mainnya long kan, panjang.
lama gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat tren sideway. Sideway ini pasarnya tidak beraturan ya. Jadi support dan resisten ini tidak beraturan atau acak-acakan gitu loh, acak-acakan. Kadang di atas, kadang di bawah, agresif gitu ya. Jadi tidak ada kejelasan supportnya di mana, resisten di mana, itu tidak ada kejelasan seperti ini contohnya. Jadi mainnya dia tuh agresif gitu. Nah, seperti ini. Acak-acakan kayak gini. Ya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, jengkelin kadang ya. Seperti itu. Capek kita kalau lihat pasar seperti ini. Sama kalau saya juga kadang melihatnya, kalau kadang di atas kadang di bawah itu capek juga gitu loh. Nah, kalau di bawah aja, kalau di atas aja. Jadi kita enak lihat trennya gitu, kita enak lihat perjalanan market, permainan market tuh enak sekali kita lihat. Beda kalau yang trennya sedang sideway di sini, jadi tidak ada kejelasan. Supportnya ini di sini, terus resistennya di sini, terus kemudian dia lebih tinggi, kemudian lebih rendah, lebih tinggi, sama. Terus supportnya ini rendah, misal tinggi, sama, rendah, terus mainnya di atas, di bawah, di atas, di bawah. Wah, capek kan gitu. Nah, ini tidak dianjurkan untuk melakukan entry. Boleh entry ketika dia terjadi breakout. Breakout dalam artian kayak gini dia. Nah, ini simple kita garis seperti ini. Kita kasih batasan atau pagar. Kita kasih garis antara support dan resisten yang terjadi situ ini, yang titik tertingginya. Di resisten tertingginya di berapa, supportnya di berapa. Ini tinggal kita tunggu breakout ya. Apakah dia nanti terjadi breakout di atas atau dia terjadi breakout ke bawah, itu baru kita simpulkan. Setelah terjadi seperti itu, kemudian dia akan membentuk tren ya. Trennya apa di situ ya. Dan tentunya Anda juga harus memahami di sini. Ini kan contoh simpel. Jadi di dalam pergerakan ini, support dan resisten seperti ini nih misalnya. Nah, ini contoh nih. Nah, misal di sini. Nah, di dalam pergerakan ini biasanya terbentuk chart pattern. Nah, Anda harus paham juga chart pattern. Anda bisa lihat video saya sebelumnya di situ, chart pattern. Nah, jadi Anda harus pahami juga chart pattern. Nah, sideway juga biasanya membentuk chart pattern di situ, atau wave ya, wave. Pahami gelombang wave seperti apa, 1, 2, 3, 4, 5 di gelombang berapa kita harus entry, dan gelombang 1 ini jaraknya kita ukur pakai Fibo berapa, dan gelombang kedua ini kita ukur pakai Fibo di Fibo level berapa, gelombang ketiga biasanya lebih panjang dari level gelombang Fibo gelombang Elliott wave yang ketiga ini. Kalau gelombang Elliott wave yang keempat nih biasanya sama gelombang wave yang kedua, dan gelombang wave kelima ini sama panjang dengan gelombang wave yang nomor 1. Itu akan saya bahas di video saya selanjutnya. Dan tentunya Anda harus di subscribe dong dan diaktifkan loncengnya. Jadi ketika saya upload video-video terbaru, maka Anda akan update gitu, akan mengikuti terus materi-materi dari saya, tidak loncat-loncat ya. Jadi ibarat market sideway ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Capek dong kan gitu. Enak yang continuation gitu loh. Kalau di bawah, kalau di atas gitu kan. Seperti itu. Nah, oke. Ini gambaran simpelnya, gambaran sederhananya ya. Silakan yang berkomentar. Namun tujuan saya di sini hanya berbagi. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Ini gambaran simpelnya. Oke, langsung saja kita ke MT4-nya. Nah, ini 4 contoh. Nah, seperti ini euro US dollar. Kita lihat euro US dollar. Euro US dollar ini support dan resistennya ini kurang menarik pergerakannya sekarang. Kalau kita melihat dari gelombang wave, ini akan terjadi penurunan yang sangat dalam sekali tentunya. Gelombang wave 1, 2, 3, 4 dan 5 A, B, C, D, A gitu. Nah,
Ini benar semakin meninggi. Ini waktu itu semakin meninggi, kita hitungnya dari sini. Ya, satu supportnya semakin tinggi, makin tinggi, ya. Kemudian tinggi lagi. Nah, ini turun. Ini ngampas lah bahasanya, seperti dia kurang ini, jadi disiram lagi nih sama buyer nih. Jadi makin tinggi lagi dia di sini. Habis itu digerebek dia sama pergerakan seller atau buyer, ngedrop kan kayak gini nih, ngedrop. Jadi ngedrop kayak gini, jatuh kan. Nah, habis digerebek 86 lagi di sini, ngedrop lagi di sini. Nah, akhirnya disiram lagi kan di sini, naik lagi di sini. Nah, ini turun, nah, seperti itu ya. 2 atau 3 resisten ini sudah kita sudah bisa melihat di situ ya. Oke. Ini yang sifatnya, kita cari yang sifatnya continuation ya. Nah, kalau kayak gini ini nggak masuk tren ya. Ini nggak masuk tren seperti ini. Nah, titik-titiknya kan jelas nih di sini. Ini resisten, support, resisten, support, resisten, support, resisten. Nah, ini nggak masuk. Kecuali dia breakout seperti yang saya bilang tadi. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini masuk nih. Nih. Ini masuk ya. Nah, ini masuk nih. Resisten ya. Resistennya semakin ke bawah dia. Satu, ini trend down ya. Ini contoh trend down seperti ini. Resistennya ini semakin menurun. Nah, ini dipastikan tren yang sedang terjadi adalah trend down ya. Seperti itu. Ini supportnya juga dia semakin menurun. Semakin menurun dan semakin ngedrop dia, drop. Aduh. Semakin drop seperti ini ya. Contoh. Nah, untuk entry-nya seperti ini ada di materi saya. Di Fibo retracement, cara melakukan entry di sini. Ini kalau kita ukur pakai Fibo ini ada. Tepat sekali dan manis sekali ya. Pas di tengah-tengah. Kalau kita pas masuk di tengah-tengah emang sangat enak sekali tentunya di situ. Jadi ketika masuk kita ukur pakai Fibo, tengah-tengahnya Fibo kan 50%, antara 50% sama 61. Ya, kurang lebih gitulah. 50%, 61% itu maksimal di level sekitar 76 lah, 76, sekian persen gitu ya. Itu area-area untuk masuk yang sangat nikmat sekali ketika kita tahu itu trennya, kita tahu tren yang sedang terjadi maksudnya. Oke, agak terbata-bata karena saya agak grogi juga, penontonnya cantik-cantik, ganteng-ganteng kayak gitu, senyum-senyum sendiri penontonnya ya. Oke, saya titip salam deh buat yang mas-masnya yang ganteng-ganteng dan buat mbak-mbaknya yang cantik-cantik. Semoga makin cantik. Oke, kita cari lagi contoh trend up-nya yang continue ya. Continuation, yang berkontinuation, berkelanjutan maksudnya gitu loh. Kita cari banyak sih. Nah, ini bisa nih. Nah, nih kan, ini kita punya support. Nah, supportnya kok makin tinggi, kemudian tinggi lagi dia. Nah, ini makin tinggi, support tinggi ya, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi dia di sini. Ini aja lah. Dan tinggi lagi dia di sini. Tuh kan naik. Begitu juga resisten, resistennya juga sama dia makin tinggi resistennya dari resisten atau support sebelumnya. Ini sudah kita pastikan
Tren yang sedang terjadi adalah tren up. Nih kan, seperti itu. Nah, ini tergantung Anda mau entry di bagian mana. Sukanya Anda bermainnya di mana, di bawah atau di atas. Seperti yang saya jelaskan tadi itu loh. Kalau Anda sukanya mainnya di atas, berarti itu Anda tipenya yang trader swing atau mengandalkan ayunan ketika di level tertentu nanti Anda akan lepas. Kalau Anda sukanya main di bawah, berarti Anda sukanya mainnya lama gitu loh. Maksudnya Anda sukanya long time gitu. Ya, jangan disalahartikan buat teman-teman. Terus kita juga ini juga kita padukan dengan chart pattern. Chart patternnya apa yang sedang terjadi. Contoh, misal kita sudah menemukan resisten, ini terbentuk resisten kalau lebih tinggi. Kemudian kok di sini dia bentuk swing, ya. Tapi kok ada chart pattern namanya flag, ya, flag atau bendera. Kita tunggu dia terjadi breakout, lalu kita masuk, ya. Ya, dalam artian gini, kita nunggu peluang, gitu loh. Kita nunggu peluang, kira-kira sudah aman dan situasinya mendukung, terkendali gitu, baru kita masuk. Jangan situasinya nggak mendukung, kemudian tidak apa ya, kurang meyakinkan, Anda maksa masuk ya. Itu nanti resikonya kalau nggak MC ya, Anda hanya bentar mainnya gitu loh, karena terburu-buru. Jadi kalau Anda bermain trading atau melakukan transaksi terburu-buru itu nggak enak juga gitu loh. Enak kita bawa santai seperti di pantai dan slow kayak di pulau. Simple ya. Seperti itu. Dan saya saat ini sedang sell di GBP US dollar. Kita lihat profitnya berapa. 165 udahan. Luar biasa ya. Ini udah jadi 700. Ini kemarin modal 50 US dollar di sini. Nah, ini kenapa saya entry? Ini adalah entry GBP US dollar kesekian kalinya tentunya. Nah, ini saya memahaminya dari situ. Resisten semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun, nah, semakin menurun, semakin menurun, drop dia ya, habis kena gap ya. Nah, saya clear dulu deh. Ini lumayan untuk GBP US dollar ya. Untuk USD JPY-nya, wow, profit juga USD JPY ini. Nah, kenapa saya entry di USD JPY? Ini kalau dilihat dari analisa atau teknik atau penjelasan yang saya share tadi ya, ini kan nggak masuk nih atau sideway ya, sideway di sini. Jadi apa namanya? Nggak boleh entry, tapi kan saya gunakan analisa lain gitu loh, analisa lain. Ini ada chart pattern tentunya. Biasa sih, kesukaan saya adalah racing wedge ya, racing wedge, di mana racing wedge itu sangat menarik sekali gitu. Kurang lebih seperti ini ya, breakout kan. Nah, gitu. Oke, resisten semakin ke bawah, mudah-mudahan ini nanti terbentuk support semakin ke bawah lebih dari ini ya. Oke, di situ kita lihat pergerakannya. Dan ini saya modal 50 dolar ini. Saya bisa tunjukkan historinya ke teman-teman semua ya. Jadi kadang ini perolehan keuntungan saya tadi yang sell GBP itu tadi kalau saya hold ya banyak sekali saya dapat gitu. Nah, ini custom period, all history. All history ya. Oke. Saya klik. Nggak nampil ya. All history. Oh ini. Aduh, jaringannya.